Assalamualaikum, salam bahagia. Jumpa lagi Sobat Dapur Doa Ibu. Kali ini kita akan sharing bikin bolu kurma ya, atau cake kurma ya. Bagaimanakah cara-caranya? Silahkan ikuti terus, dan saya mohon sebelumnya untuk subscribe, like, dan share untuk perkembangan channel ini ya guys ya. Terima kasih. Ini bahan-bahan yang kita gunakan ya. Oke, selanjutnya pertama siapkan dulu loyang. Ini saya pakai loyang Tulban diameter 20, olesi dengan margarin dan ditaburi tepung. Ya, siapkan loyang dulu nanti karena begitu adonan siap langsung masuk. Oke, kemudian campurkan bahan kering yakni tepung terigu dan baking powder. Kita campurkan manual aja. Oke, setelah kita campurkan kita sisihkan dulu. Selanjutnya akan kita mixer dulu margarin, room butter, dan susu kental manis. Perhatian kalau nggak ada room butter bisa pakai margarin semua dan dilelehkan aja, dicairkan aja. Kali ini akan saya mixer karena ini ada room butternya yang cukup encer ya. Jadi margarin, room butter, dan susu kental manis kita mixer sampai benar-benar tercampur rata. Kita sisihkan dulu, kemudian dicuci dulu ini pengaduknya mixer ya, karena kita akan membuat adonan yang lain yakni telur 3 butir, gula pasir, dan SP akan kita mixer. Tapi sebelumnya ini penting, bekas mixer untuk margarin tadi kita cuci bersih karena nanti kalau ada minyak dia nggak bisa ngembang ya. Oke, ini kita mixer sampai putih kental berjejak. Oke. Setelah saya mixer sekitar 15 menit ya, udah putih kental berjejak ya. Jadi ini kan udah putih dan kental dan berjejak, itu maksudnya ketika ini kita tarik begini dia nggak langsung larut tapi masih bertumpuk gitu ya. Itu berarti kan udah kental ya. Dan juga ciri yang lain adalah ketika kita mixer gini gelembung-gelembung udara udah hilang atau sudah sangat sedikit ya. Jadi semula kan gelembung-gelembung udaranya banyak, kemudian makin lama makin hilang. Ini udah hilang gelembung-gelembung udaranya. Oke, udah putih kental berjejak begini. Lalu kemudian kita masukkan bahan kering yakni terigu dan baking powder yang sudah kita campur tadi. Kita masukkan, kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah saja, jangan terlalu lama tapi sampai tercampur rata saja. Dan setelah tercampur rata, kita masukkan kurma yang sudah kita blender kasar atau kita cincang ya. Kalau memblender sulit ditambah air sedikit ya. Ini saya blender dengan ditambahi air sedikit dengan blender agak kasar gini ya. Kita masukkan, kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata saja. Setelah cukup tercampur rata, terakhir kita masukkan margarin, room butter, dan susu kental manis yang udah kita mixer tadi. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah saja, jangan terlalu lama dan jangan terlalu kencang ya mixernya ya. Selanjutnya saya lanjutkan mengaduknya pakai spatula untuk menyusuri bagian bawah yang terjangkau oleh mixer ya. Aduk rata dengan spatula, aduk balik, susuri bagian bawah karena biasanya ada yang mengendap di bagian bawah ini nggak tercampur ya. Kemudian setelah tercampur rata akan kita masukkan ke loyang yang sudah kita olesin margarin dan kita taburin terigu tadi ya.
Jadi perhatikan susuri samping wadah dan bagian bawah agar benar-benar tercampur, nggak ada yang masih lengket ya. Oke, kita masukkan. Sudah masuk begini, untuk meratakan kita hentak-hentakkan ya. Hentak-hentakkan agar dia rata. Setelah rata begini, kita beri topping kurma yang kita belah ya. Jadi ini kurma utuh kita belah, kita buang bijinya ya. Kita tata nanti, kita tata begini ya. Terserah jumlahnya atau bentuk potongannya terserah. Oke. Nah, ini oven panci kita ya guys ya. Seperti yang pernah saya jelaskan di video-video yang lain, bahwa ini pada dasarnya adalah panci biasa yang di dalamnya kita beri tataan penyangga. Ya, tataan penyangga seperti ini agar loyang adonan, loyang ini tidak kena panas langsung, tidak nempel dasar panci. Jadi loyang adonan ini nggak boleh nempel dasar panci, nggak boleh nempel dinding panci, sehingga dia nggak kena panas langsung. Oke, kita letakkan di atasnya ya. Tataan itu bisa pakai tataan setrika, atau kalau nggak ada bisa pakai pecahan batu bata. Yang penting bisa menyangga sehingga nggak kena panas langsung ya. Oke, kemudian ini kita tutup. Kita oven dengan api sedang sekitar 45 menit. Perhatikan waktu oven relatif tergantung oven masing-masing. Kalau pakai oven listrik atau oven tangkring kan ada kacanya, bisa dipantau. Kalau pakai panci begini bisa dibuka tapi jangan terlalu sering. Jadi nanti setelah 30 menit aja kita lihat, kita buka sebentar. Kemudian kalau kurang kita lanjutkan. Jadi tahap-tahap awal jangan dibuka dulu, tapi boleh dibuka, cuma jangan terlalu sering aja. Setelah 45 menit guys ya, kita lihat. Nah, kita lakukan tes tusuk guys ya. Tes tusuk itu untuk melihat kematangan bagian dalam. Nah, udah kering ya, nggak basah ya, berarti udah matang, bisa kita angkat. Oke.